Bukan azab yang datang lebih dulu, melainkan pembenaran atas kesalahan yang terus diulang-ulang. Jejak sang zaman. Rumah-rumah berdiri rapat, pasar selalu sibuk, dan manusia lalu lalong seakan tidak kekurangan apapun. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada kekosongan yang perlahan menggerogoti nurani. Kota peradaban yang sedang kehilangan arah. Dan di tengah masyarakat itulah, Nabi Lut berdiri sendiri, jujur, dan seringkali terluka. Nabi Lut hidup bersama mereka, berbicara dengan bahasa mereka, memahami kebiasaan mereka, melihat tawa mereka, pesta mereka, dan cara mereka memandang hidup. Namun ia juga melihat hati yang mulai mengeras, kebenaran yang dipelintir, dan dosa yang tidak lagi dianggap dosa, keburukan yang dipertontonkan dengan bangga. Nabi Lut tidak datang membawa pedang, ia tidak datang dengan amarah. Ia datang membawa peringatan, kata-kata lembut yang mengajak berpikir. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah, dengan batas, dengan tanggung jawab. Ia berkata bahwa kebebasan tanpa nilai bukanlah kemajuan, melainkan kehancuran yang ditunda. Namun kata-katanya sering disambut tawa. Nasihatnya dianggap gangguan, kebenaran dianggap ancaman. Betapa berat rasanya menjadi benar di tengah mayoritas yang salah. Betapa sepinya berdiri di jalan lurus ketika semua orang berjalan ke arah yang berlawanan. Nabi Lut melihat kaumnya melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Sebuah penyimpangan yang bukan hanya soal hasrat, tetapi tentang penolakan terhadap tatanan moral. Tentang meremehkan batas, tentang menantang fitrah manusia itu sendiri. Bukankah hingga hari ini, kebenaran sering diserang bukan karena salah, tetapi karena tidak nyaman. Nabi Lut bukan hanya menegur perbuatan, ia mengguncang pola pikir. Dan itu membuat kaumnya marah. Hari demi hari, peringatan disampaikan, malam demi malam, doa dipanjatkan. Nabi Lut tahu tugas seorang nabi bukan memaksa manusia berubah, melainkan menyampaikan kebenaran sejelas mungkin. Ia tidak putus asa, ia tidak menyerah. Meski keluarganya sendiri tidak sepenuhnya berada di sisinya. Istrinya bukan orang yang sejalan dengannya. Bukan karena tidak mengenal kebenaran, tetapi karena hatinya telah berpihak pada kaumnya. Ia melihat dakwah Nabi Lut sebagai ancaman bagi status dan kenyamanan. Ia tahu apa yang benar, namun memilih diam. Dan terkadang, diam terhadap kebatilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Suatu hari, datanglah tamu yang tampak seperti manusia biasa. Mereka tampan, bersih, dan bercahaya. Nabi Lut menyambut mereka dengan hati was-was. Ia tahu tabiat kaumnya. Ia tahu betapa berbahayanya jika para tamu itu diketahui oleh masyarakat. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Berita kedatangan tamu itu menyebar cepat, dan malam pun berubah menjadi ujian paling berat. Kaumnya datang berbondong-bondong, bukan dengan adab, melainkan dengan nafsu. Nabi Lut berdiri di depan pintunya, mencoba melindungi tamu-tamunya. Dengan suara yang gemetar, namun tegas, ia berkata, "Ini tamu-tamuku, janganlah kalian mempermalukanku.
Ia bahkan menawarkan jalan yang halal, jalan yang bermartabat. Namun hati yang telah tertutup tidak lagi mendengar. Saat itulah kebenaran terungkap. Para tamu itu bukan manusia biasa. Mereka adalah malaikat, utusan Tuhan. Mereka berkata kepada Nabi Lut agar tidak takut, bahwa azab telah ditetapkan, bahwa Fahar akan menjadi saksi berakhirnya sebuah kota yang menolak peringatan demi peringatan. Di satu sisi, ia lega karena kebenaran akhirnya ditegakkan. Di sisi lain, hatinya hancur menyaksikan kehancuran kaumnya sendiri. Inilah dilema orang-orang yang jujur. Mencintai manusia, namun tidak bisa berdamai dengan kebatilan mereka. Nabi Lut diperintahkan untuk pergi pada malam hari bersama pengikutnya. Tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh ragu, tidak boleh terikat pada masa lalu yang telah diputuskan Tuhan. Namun, satu orang tidak ikut selamat. Istrinya, ia menoleh. Tertinggal. Ia memilih kebinasaan bersama kaumnya. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena hatinya tidak mau berpindah. Ketika fajar menyingsing, langit tidak lagi ramah. Bumi yang selama ini menopang mereka berbalik melawan. Kota itu diangkat dan dibalikan. Hujan batu jatuh tanpa ampun. Bukan sekadar bencana alam, tetapi keputusan ilahi yang datang setelah kesabaran panjang. Azab itu bukan datang tiba-tiba. Ia datang setelah peringatan diabaikan, setelah kebenaran ditertawakan, setelah dosa dinormalisasikan. Kisah Nabi Lut bukan hanya cerita tentang kehancuran sebuah kota. Ia adalah pelajaran bagi setiap zaman tentang apa yang terjadi ketika manusia menolak batas, ketika keinginan dijadikan hukum, ketika suara mayoritas dipakai untuk membungkam kebenaran. Kota Sodom dan Gomora mungkin telah hancur, tetapi nilai-nilai yang menghancurkannya bisa hidup kembali dalam bentuk yang berbeda. Apakah kita hari ini lebih baik? Ataukah hanya lebih pandai membungkus penyimpangan dengan istilah yang indah? Apakah kita benar-benar mencari kebenaran? Atau hanya pembenaran? Nabi Lut mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tidak populer. Bahwa menjadi minoritas bukan berarti salah. Bahwa kesendirian di jalan yang benar lebih mulia daripada keramaian di jalan yang sesat. Ia juga mengajarkan bahwa hubungan darah, status, dan kedekatan tidak menjamin keselamatan. Yang menyelamatkan manusia adalah sikap hati. Betapa banyak orang hari ini tahu mana yang benar, tetapi memilih diam demi diterima. Betapa banyak yang paham batas, namun takut dianggap ketinggalan zaman. Betapa banyak yang mengorbankan nilai demi tepuk tangan. Kisah Nabi Lut datang seperti tamparan lembut, mengingatkan bahwa Tuhan tidak menilai popularitas, melainkan kejujuran. Nabi Lut tidak gagal. Yang gagal adalah mereka yang menolak kebenaran. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terdalamnya. Bahwa tugas manusia bukan memastikan semua orang setuju, tetapi memastikan dirinya tidak berkhianat pada nurani. Bahwa kita boleh sedih melihat keburukan merajalela,
tetapi tidak boleh ikut membenarkannya. Bahwa iman kadang menuntut keberanian untuk berbeda. Kisah ini juga mengingatkan bahwa azab bukan sekedar hukuman, tetapi konsekuensi. Ketika nilai dilanggar terus-menerus, kehancuran bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena manusia menutup semua pintu perbaikan. Hari ini, kita mungkin tidak hidup di kota Nabi Lut, namun kita hidup di zaman yang seringkali menertawakan batas, zaman yang memuja kebebasan tanpa arah, zaman yang menuduh nilai sebagai penjara. Maka pertanyaannya bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang kita. Di mana posisi kita? Apakah kita seperti kaum Nabi Lut yang menolak diingatkan? Ataukah seperti Nabi Lut yang tetap berdiri meski sendirian? Kisah ini tidak meminta kita untuk membenci manusia. Nabi Lut tidak membenci kaumnya. Ia mencintai mereka cukup dalam untuk memperingatkan mereka. Ia membenci dosa, bukan manusia. Dan disitulah keseimbangan iman, tegas pada nilai, lembut pada sesama. Semoga kisah Nabi Lut tidak hanya kita dengar, tetapi kita renungkan. Karena sejarah tidak selalu berulang dalam bentuk yang sama, tetapi selalu mengulang pelajarannya kepada mereka yang mau berpikir. Dari sang zaman, kita belajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.